Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Prialda, NPM 2021650668. Saya Putri Lestari, NPM 2021655045. Saya Firni Altika Sepwani, NPM 2021650651. Saya Neneng Nurjanah, NPM 2021655059. Saya Sri Ermawati, NPM 2021655047. Nokia merupakan perusahaan asal Finlandia yang sempat menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Finlandia dan dunia. Pada tahun 1865, Fredrik Idestam mendirikan sebuah perusahaan penggilingan kayu yang bernama Nokia. Hingga akhirnya pada tahun 1950, Nokia mulai membangun divisi elektronik. Pada tahun 1981, Nokia mengeluarkan sebuah produk yang bernama NMT atau Nordic Mobile Telephony, di mana NMT merupakan sebuah jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Pada tahun 1998, fokus Nokia pada dunia telekomunikasi dan investasi awal pada teknologi GSM membuat Nokia mengalami kejayaan. Namun, tidak selamanya Nokia mengalami kejayaan. Hingga akhirnya pada awal tahun 2010, Nokia mengalami kerugian karena keketatan persaingan ponsel di dunia. Dan tepat pada tanggal 25 April tahun 2014, Nokia resmi diakuisisi oleh Microsoft, yang kemudian mengakhiri masa kejayaan perusahaan Nokia yang merupakan perusahaan telekomunikasi selama 34 tahun. Yang pertama yaitu kurangnya penguasaan dua bidang sekaligus, yaitu seperti hardware, desain, dan software. 2. Terlalu terlena dengan keberhasilannya sebagai pemimpin perusahaan ponsel. 3. Nokia sangat lamban merespon pergerakan para kompetitornya seperti Samsung dan Apple. 4. Absennya produk yang populer terlalu lama sehingga menurunkan pamor Nokia dan tergantikan oleh pesaingnya. 5. Nokia terlalu fokus mengembangkan Symbian tanpa memberikan inovasi yang berarti. 6. Dalam menjalankan strategi bertambahnya Nokia kurang dan lamban berinovasi dan tidak belajar dari kegagalan mereka sebelumnya seperti Siemens dan Sony Ericsson. 7. Tidak memahami keinginan pasar yang menginginkan ponsel yang murah dengan fitur yang canggih. Yang pertama, harga jual headset OS Android cenderung lebih murah ketimbang dengan harga headset Nokia. Yang kedua adalah iPhone dan Android smartphone berhasil untuk menguasai pasar Nokia. Ini disebabkan karena Nokia kurang adanya inovasi dan juga kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah ketidakunikan Nokia dibandingkan dengan pesaing ponsel lainnya. Nokia tidak mampu untuk mengimbangi ketertinggalannya dalam kompetisi di industri smartphone. Yang keempat adalah Nokia gagal untuk mengimplementasikan strategi branding yang tepat. Kelima, persaingan bebas. Ini mengakibatkan semua perusahaan termasuk Nokia harus dengan ketat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Keenam, Nokia telat untuk melakukan antisipasi menghadapi gempuran vendor ponsel China, di mana China selalu mengeluarkan smartphone-nya dengan berbagai gebrakan baru dan juga harga yang relatif rendah. Terakhir adalah Nokia tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk saling melengkapi, baik itu untuk menciptakan produk maupun membentuk standar baru dalam pasar. Pertama, mendesain beragam jenis ponsel untuk semua jenis segmen pasar. Dengan menjalankan strategi multi-product for multi-market segment, maka Nokia bisa melakukan penetrasi ke semua pasar ponsel. Mendesain produk yang menarik dan elegan. Produk Nokia juga relatif memiliki tingkat keawetan yang bagus, sehingga bisa digunakan dalam waktu relatif lama. Nokia juga memperkenalkan ragam produk yang menyasar pada kebutuhan gaya hidup, misal ponsel musik, ponsel khusus untuk chatting, ataupun ponsel yang memiliki mutu kamera yang bagus. Berkolaborasi dengan Microsoft. Yang terakhir, inovasi di smartphone gadget vendor lain sangatlah tinggi,
sedangkan Nokia tidak banyak mengalami perubahan. Pertama, melakukan perombakan manajemen yang dilakukan untuk meningkatkan model operasi serta mendukung pertumbuhan penjualan ponsel. Kedua, melakukan peningkatan pada layanan berbasis lokasi. Investasi pada layanan berbasis lokasi pada area kompetitif untuk produk Nokia dan memperluas platform berbasis lokasi untuk industri yang baru. Ketiga, meningkatkan produk dan pengalaman yang menjadikan smartphone Nokia berjaya dan tersedia untuk konsumen yang luas. Keempat, meningkatkan daya saing dan profitabilitas pada bisnis fitur ponsel. Kelima, memutuskan untuk fokus pada customer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum